4 kilo. 400.000 kalau diuangkan gaji kita satu hari. Tapi selama panen kan. Indonesiaku mengunjungi salah satu pulau paling barat Nusantara, Pulau Simelu. Sebuah pulau seluas 200.000 hektar ini berada di antara 41 gugusan pulau-pulau kecil di Kepulauan Simelu. Jaraknya 105 mil sebelah selatan daratan Aceh. Selain dijuluki Pulau Kelapa, pohon cengkeh juga berdiri rindang menghiasi setiap bukit di Simelu. Tahun 70-an, Simelu dikenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di Provinsi Aceh. Saat itu, harga cengkeh di Simelu menyerupai harga emas. Pembangunan pabrik rokok kretek di Pulau Jawa membuat warga Simelu gencar menanam pohon yang sempat dijuluki emas coklat ini. Namun tahun 90-an, harga cengkeh anjlok dan tidak lagi menjadi harapan. Drastisnya penurunan harga membuat petani enggan naik turun gunung lagi. Tanaman andalan pun ditelantarkan bersama hutan belantara. Menyusuri hamparan perbukitan di Pulau Simelu, perhatian saya tertuju pada kegiatan warga lokal yang unik di dalam gua. Seperti yang akan dilakukan Iden dan Suryadi. Sebelumnya, kami harus berjalan terlebih dahulu untuk sampai di mulut gua. 1 kilometer perjalanan harus ditempuh dengan mendaki di perbukitan kapur ini. Jalan menanjak di kemiringan 45 derajat sedikit demi sedikit menghapus stamina di dalam tubuh. Ditambah jalan tanah licin sisa hujan membuat langkah kaki sedikit sulit dikontrol. Mendekati mulut gua, Iden dan Suryadi mulai menyiapkan peralatan. Alatnya sangat sederhana, hanya beberapa bilah bambu yang ditemukan saat di perjalanan. Pemirsa, jika membahas tentang hasil alam andalannya dari Pulau Simelu, biasanya yang paling banyak didapat dari sini adalah cengkeh dan juga hasil lautnya seperti lobster. Tapi ada juga masyarakat yang biasa datang ke gua seperti ini untuk mengambil hasil alamnya. Yang akan kita lakukan sekarang ini yaitu mengambil sarang walet. Ada di dalam sini, sekarang kita mau siap-siap dulu, mau ke dalam. Nanti kita lihat proses pengambilannya seperti apa. Dari pintu gua setinggi 1 meter, kami memulai perjalanan. Pelan-pelan kaki melangkah ke dalam lubang gua yang tingginya hanya 1 meter. Hawa dingin pun menyergap. Baru berjalan beberapa meter saja, kami harus berjongkok dan merayap. Karena jalur masuk berikutnya hanya berupa lubang seperti pintu kecil setinggi 50 cm. Cahaya berangsur menjadi gelap gulita. Penglihatan semakin terbatas. Hanya penerangan dari lampu senter yang mampu membantu menerangi jalan kami selanjutnya. Ruangan besar dalam gua ini lengkap dengan hiasan stalaktit besar yang berbentuk serupa dengan tetesan air hujan. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan, namun sekaligus menakutkan. Semakin jauh berjalan ke dalam gua, rasa khawatir dan takut menghujani pikiran saya. Hujan yang mengguyur pagi tadi mengakibatkan air di dalam gua terus mengalir. Untungnya, ketinggian air hanya setinggi mata kaki. Namun jika hujan kembali turun, debit air di dalam gua akan semakin tinggi, mencapai setengah ruangan. Langkah kaki pun terasa berat karena terus-terusan berjalan di dalam air. Tanpa rasa takut, Iden dan Suryadi terus berjalan, mengajak saya masuk lebih jauh ke dalam gua hingga menemukan target incarannya. Jalur ini memang kerap dipakai oleh penduduk untuk mencari sarang walet di Goa Alami di Desa Sembilan. Di Kabupaten Simelu Barat, hanya ada 1 lubang yang terdapat sarang walet. Namun, suasananya berbeda dengan Goa Walet pada umumnya. Saat musim panen, di sini nyaris tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Sekalipun ada, suasananya juga benar-benar sepi, karena hanya segelintir orang saja. Sayup-sayup suara burung walet terdengar, tanda lokasi perburuan sudah dekat. Di tengah perjalanan, saya melihat sarang yang siap panen.
Sebenarnya tidak ada patokan di mana sarang walet berada. Biasanya walet menempatkan air liurnya di sarang yang tersebar di celah-celah gua. Keberadaan sarang walet pun tidak selalu ada di semua jenis gua. Walet hanya menyimpan sarangnya di dalam gua dengan kelembapan rendah, seperti di dalam gua kapur ini. Karena batu kapur bisa menurunkan kadar kelembapan ruangan yang minim oksigen. Dengan kondisi ini, sarang pun tidak mudah rusak. Akhirnya kami melihat sarang burung selanjutnya. Untuk yang posisinya jauh seperti ini, tidak bisa diambil dengan tangan kosong. Bambu mulai bekerja, mencongkel sarang yang letaknya sulit dijangkau tangan. Sarang pun mudah jatuh ke dasar goa dalam beberapa kali sodokan. Saya beruntung bisa melihat sarang burung walet dari dekat. Karena barang yang ada di depan saya ini adalah sesuatu yang mahal harganya. Cahaya senter bergerak ke sana kemari mencari tumpukan sarang yang menempel di atap gua. Tidak mudah menemukan sarang walet kali ini. Terkadang gumpalan tipis ini tersembunyi di balik cerukan dinding. Iden sudah hafal betul keadaan gua walet ini karena dulu ia sering mengunjunginya. Sarang walet sempat menjadi buruannya beberapa tahun silam. Namun kini bapak berusia 50 tahun ini lebih memilih beralih profesi menjadi petani. Karena hasil panen sarang walet dianggap tidak menguntungkan karena kualitas sarang rendah. Membanting tulang mencari sarang walet di sini juga dianggap belum tentu mendapatkan banyak rupiah. Namun Iden masih berharap sarang walet yang dicari hari ini bisa untuk pemasukan tambahannya. Ini kalau waktu dulu itu enggak kita ambil kalau kayak gini nampaknya putih semua nih. Berarti dianggap ini sampah nih. Ininya sampah. Ya, yang cuman ini kalau digunting. Kalau waktu dulu itu masih banjir, masih banyak itu. Berarti ini enggak kita ambil, kita buang jadi sampah semua nih. Ini semua dibuang? Dibuang. Nah, kalau sekarang berarti dibuang juga? Enggak, kalau sekarang ini dipotong. Oh, dipotong ya? Diambil karena barang kan nggak ada lagi. Sarang burung walet sempat menjadi emas bagi warga desa 9 puluhan tahun silam. Sarang ini termasuk komoditi berharga. Karena di pasaran bebas, harga per kilogramnya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun kini Iden dan pemburu sarang walet lainnya hanya bisa gigit jari menerima hasil panen yang jumlahnya tidak seberapa. Pencari walet pun mempertanyakan gua walet yang kini telah diatur oleh pemerintah setempat. Perlahan kami menyusuri ke dalam gua yang seakan tidak ada ujungnya. Sambil terus-menerus melihat sekeliling, mencari sarang walet di tempat yang berbeda. Satu persatu gumpalan sarang kembali ditemukan. Namun sayang, dari beberapa sarang yang dikumpulkan, hanya sedikit bagian air liur yang menempel. Warna sarangnya pun kehitaman akibat terlalu lama di dalam gua. Karena kualitas sarang walet yang bagus ditentukan dari bentuk sarang, warna, ukuran, serta kebersihannya. Kembali kami menyusuri jalur gua yang sama menuju arah pulang. Tak sabar rasanya ingin menghirup udara bebas. Tetap saja perjalanan ini tidak boleh terburu-buru. Kami tetap berhati-hati melangkah agar tidak terpeleset di jalan yang licin. Cahaya matahari mulai tampak dekat. Terus berjalan, akhirnya kami sampai di mulut gua kembali. Terus kalau udah kayak gini dijual dapat berapa nih kalau gini, Pak? Kalau kayak gini ini dijual nggak laku, tapi yang bertanya nih. Nah, itu dia. Ini yang laku. Kalau kayak gini perjualnya kalau sekarang di dalam orang 1,5 juta 1 kilo. Terus kalau sekarang kira-kira kalau dikumpulkan semua ada berapa kilo? Ada 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ya sekarang yang bagusnya. Nggak masuk yang kayak gini. Ambil yang ini aja ya. Ya. Yang putih-putihnya aja. Kami menuju salah satu sentra cengkeh di Pulau Simelu. Dengan menggunakan rakit laut, kami akan berangkat menuju desa Mitem. Sebenarnya, Mitem masih satu daratan dengan Sibigo, ibu kota kecamatan Simelu Barat. Posisi Mitem dan Sibigo saling berhadapan, namun keduanya hampir berada di ujung garis teluk yang berlawanan. Lingkar teluk sejauh 30 km membuat warga desa Mitem lebih memilih rakit laut
untuk sampai ke desanya. Dibandingkan jalan darat, aksesnya jauh lebih cepat hingga selisih 3 jam. Ongkosnya pun lebih murah. Untuk sebuah motor dikenai biaya Rp20.000. Rakit laut ini adalah sebuah perahu berukuran sedang yang disulap menjadi sebuah angkutan penumpang. Di bagian atas perahu dirangkai papan tambahan sebagai landasan kendaraan dan penumpang. Rakit mengangkut maksimum 6 motor saja. Tidak hanya untuk kendaraan roda 2. Ada pula rakit khusus untuk menyeberangkan mobil yang terbuat dari gabungan perahu besar. Penyeberangan teluk selalu ramai saat pagi dan sore hari. Penumpang yang menuju ke arah Mitem juga kerap membawa banyak bawaan. Ketersediaan bahan primer yang terbatas di desa mereka membuat masyarakatnya sering bolak-balik ke Sibigo, bahkan hingga ke Kabupaten Simelu, Sinabang. Di awal tahun 2015, seluruh warga di Simelu hanya berkonsentrasi pada satu jenis tanaman yang paling menguntungkan. Panen raya cengkeh membuat pertanian lainnya terabaikan. Kali ini, hasil cengkeh sangat memanjakan warga Simelu. Bagi Kasmi, panen raya adalah masa yang sangat ditunggu-tunggu. Separuh harinya dihabiskan dengan mengurusi tanaman rempah ini. Di mana di kebunnya? Di gunung di atas sana? Saya ikut ke sana bisa? Bisa. Oke deh. Ya. Lokasi panen berjarak 200 meter dari perumahan penduduk. Jalan penuh tanjakan mendominasi jalur perbukitan Pulau Simelu. Satu persatu dari kami mulai menempati posisi. Pemetik menguatkan cengkeram kaki dan tangan. Karena kebiasaan memanjat pohon di sini tanpa menggunakan alas kaki atau tangga. Meski pohon cengkeh di sini tumbuh 10 hingga 20 meter, mereka sanggup merayap di antara batang pohon yang rata-rata hanya berdiameter 10 cm. Setelah sampai di atas pohon, tangan pemetik cengkeh mulai aktif bekerja. Satu persatu bunga cengkeh dipetik dari ranting teratas, mengurut hingga ke bagian bawah. Hanya ranting yang dekat dengan batang pokok yang mudah diraih tangan. Bunga cengkeh pada pucuk ranting yang jauh diambil menggunakan besi panjang. Butuh waktu seminggu lebih untuk memanen satu pohon cengkeh. Saat musim panen raya seperti ini, petani cengkeh tidak perlu sulit-sulit mencari pohon yang akan dipanen, karena bunga tersebar merata. Harga jual cengkeh yang menguntungkan membuat semua petani berlomba memanen cengkehnya. Tidak hanya kaum muda, Satimah yang sudah berusia 50 tahun ini pun berharap sangat banyak dari tanaman cengkeh yang ia miliki. Ratusan batang pohon cengkeh hasil tanam bersama suaminya bisa memenuhi kebutuhan hidup selama berbulan-bulan ke depan. Untuk biaya sekolah anaknya pun tak lagi jadi soal. Karena tidak biasa, saya kewalahan menaiki batang pohon ini. Bu, kalau misal lagi musim cengkeh gini, emang ibu biasanya suka naik-naik sampai berapa pohon satu hari? Enggak cukup, satu pohon aja udah payah. Oh. Udah payah ibu. Paling-paling setengah untang tuh, setengah karung. Dalam satu pohon ya, satu pohon aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Di usianya yang tidak lagi muda, sebenarnya Satimah bisa saja mempekerjakan orang untuk memanen pohon-pohon cengkehnya. Namun ia memperhitungkan ongkos kerja. Upah pemetik cengkeh serabutan di sini berkali-kali lipat dibandingkan dengan upah pekerja pertanian lainnya. Setiap pekerja mendapat bayaran separuh dari harga jual cengkeh kering. Staminanya yang tidak lagi sekuat dulu bukan menjadi halangan bagi Satimah. 1 kilo? Sekarang berapa, Pak? 1 kilo 100 kalau kita jual ke kampung. Tapi kalau kita bawa ke Sinabang, mencapai 110 sampai dengan 115 atau 100. Kalau pasaran sekarang, pasaran di kampung 100.000 per kilo. 100.000 ya? 100.000 dikali satu hari 8 kilo. 8 kilo. Wow, 800.000. Orang yang kuat manjat cengkeh, tapi kalau yang misalnya kurang kuat, berarti diratahkan rata-rata 10 bambu per hari. Rata-rata per orang kan? Rata-rata. Rata-rata. 10 bambu berarti berapa?
10 bambu berarti dapat 4 kilo. 4 kilo. 400.000 kalau diuangkan gaji kita satu hari. Harga cengkeh di Simelu disesuaikan dengan permintaan pasar. Tidak terkecuali cengkeh yang keringnya tidak sempurna. Inilah kendala yang dihadapi petani cengkeh di sini. Harga jual tinggi hanya berlaku untuk cengkeh kering yang berwarna coklat kehitaman. Namun untuk mendapatkan cengkeh tanpa kadar air seperti ini, butuh proses yang tidak mudah. Cengkeh harus dijemur di bawah sinar matahari langsung. Panen raya pada saat curah hujan tinggi membuat petani kewalahan. Bunga rempah-rempah ini menjadi sulit kering. Sekalinya kering, tetap saja lembab. Warna coklatnya pun bercampur guratan putih akibat berjamur. Harga jualnya yang mencapai 115.000 untuk 1 kilogram turun hingga lebih dari 50%. Standar mutu cengkeh juga ditentukan dari ukuran, aroma, kadar atsiri pada tiap-tiap bunga keringnya. Cengkeh telah menjadi satu dari 15 komoditi andalan Indonesia yang banyak diburu oleh pasar internasional. Pada tahun 2008, Indonesia tercatat gudang cengkeh dengan kapasitas produksi mencapai 92.000 ton per tahun. Angka ini jauh di atas negara tropis penghasil cengkeh kedua dunia, yakni Madagaskar, yang hanya 1/4 dari total produksi cengkeh Indonesia, yakni sebesar 23.000 ton per tahun. Saya mengikuti kegiatan Fendi mencari teripang di Desa Sembilan, Simelu Tengah. Lokasi perburuan timun laut kali ini ke arah timur Pulau Simelu. Saya ikut menumpang kendaraan yang biasa Fendi gunakan, yaitu perahu cadik berkapasitas 7 orang. Lokasi yang dipilih berdasarkan perkiraan. Yang menjadi patokan biasanya karang laut. Hampir di seluruh perairan Nusantara, dengan kondisi koral yang terjaga, teripang dapat mudah ditemukan. Habitatnya pun tersebar dari pesisir hingga laut dalam. Penyelaman ke dasar laut yang akan dilakukan Fendi berbeda jauh dengan kegiatan penyelaman pada umumnya. Pria berusia 35 tahun ini tidak pernah mengenakan perlengkapan seperti tabung, jaket selam, dan pemberat tubuh. Keterbatasan biaya membuat pikirannya tak pernah terlintas untuk membeli barang-barang yang dianggap mahal ini. Fendi lebih memilih kompresor karena menurutnya harga alat ini jauh lebih efisien, juga efektif untuk membantunya bernafas di dalam air. Abang besok kedalaman berapa meter? 15 meter. 15 meter? Ya, 30 meter. Sampai 50 meter. Sampai 50 meter? Pakai kompresor? Iya, pakai kompresor. Abang nggak khawatir gitu nanti kalau misalnya tiba-tiba selangnya bermasalah pas lagi di kedalaman 30? Itu gimana tuh? Ya, bisa naik kita sendiri. Naik sendiri kita. Naik sendiri? Ya. Pernah nggak bermasalah, Bang? Udah pernah itu. Terus gimana? Udah 3 kali mencet selangnya itu. Naik sendiri, udah minum air sedikit dan nggak apa-apa itu kalau udah naik udah ke atas bernafas kita udah sembuh terus deh. Oh gitu. Apa-apa. Wadah teripang, kacamata selam atau Google, dan sepatu karet juga ikut dipakai. Senapan air mirip panah juga tak lupa ia bawa. Agar tidak kusut dan kesulitan bernafas saat di kedalaman nanti, selang kompresor ditata rapi melingkari tubuhnya. Derungan mesin kompresor mulai berbunyi. Fendi langsung menyelam ke dasar laut. Baru beberapa detik di dalam laut, Fendi mulai menarik selang kompresor. Tanda ia mulai bergerak menjauh dari perahu. Saat di dalam air, penyelam kompresor tak pandang bulu. Apapun hewan laut yang sekiranya bisa dijual atau dimakan, akan ia bawa ke atas perahu. Seperti ikan karang ini yang bisa menjadi tambahan pemasukannya. Berkali-kali Fendi naik turun membawa bermacam-macam hewan laut. Akhirnya ia menemukan sebuah teripang besar. Tebalnya serupa dengan pergelangan tangan saya. Jenis teripang yang ditemukan di sini beragam, dari ukuran kecil hingga panjang 1 meter. Kompresor masih terus bergerak. Tanda alat ini masih berfungsi.
Sebenarnya udara yang dikeluarkan mesin pemompa ban kendaraan ini akan mengganggu oksigen dalam pembuluh darah penggunanya. Karena oksigen terakumulasi dengan nitrogen yang dapat membuat gelembung-gelembung udara terperangkap pada saraf penyelam. Jika semakin lama digunakan, sel-sel saraf dalam tubuh akan mati. Penyelam bisa lumpuh hingga berbuntut kematian. Kompresor bukanlah alat yang tepat untuk mengisi udara ke paru-paru penyelam. Kepedulian ancaman keselamatan jiwa seakan tak pernah melekat dalam diri Fendi dan penyelam kompresor lainnya.